Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengimbau masyarakat agar berwisata di Indonesia saja dibandingkan ke Thailand. Hal ini menanggapi kebijakan baru pemerintah Thailand yang mewajibkan para turis menyiapkan uang tunai 6,5 juta per orang saat berkunjung. Kebijakan pemerintah Thailand yang mewajibkan wisatawan asing membawa uang minimal 15.000 baht Thailand atau 6,5 juta rupiah ditanggapi Kemenparekraf RI. Menparekraf Sandiaga Uno menilai kebijakan seperti ini belum akan diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Sandi mengajak masyarakat Indonesia untuk berwisata di Indonesia aja. 6,5 juta untuk ke Thailand kita belum berniat untuk menerapkannya karena walaupun pariwisata kita berkualitas tapi kita harus inklusif. Kita harus menyediakan pariwisata yang inklusif, bukan hanya untuk yang berduit tapi yang ingin berwisata tapi memiliki dampak lingkungan yang baik. Menparekraf Sandiaga Uno juga membuka agenda unggulannya di tahun 2024, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia 2024 di Gedung Sabta Pesona Jakarta bersama kementerian dan lintas lembaga terkait. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia ini memang keikutsertaan seluruh stakeholders itu penting, Pak, gitu, supaya acara itu sukses, gitu ya. Baik kita sudah tunjukkan di sini kementerian, lembaga, Pemda maupun juga swasta top brand. Program Gernas BBI dan BPWI 2024 ini diharapkan mampu mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara dari 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat menyulap limbah sampah plastik menjadi furniture estetik dengan nilai jual tinggi. Produk furniture daur ulang sampah plastik ini bahkan menembus pasar sejumlah provinsi di tanah air. Berawal dari keresahan permasalahan limbah plastik yang tak kunjung usai, sejumlah pemuda asal Padang memutar otak untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Rovan bersama teman-temannya menyulap sampah plastik menjadi berbagai karya cantik. Berbagai kreasi furniture dihasilkan seperti kursi, meja, jam dinding, dan tatakan bunga bergaya estetik. Bahan bakunya seperti botol plastik bekas berbagai warna, ember plastik, dan kaleng cat plastik. Mereka dapatkan dari tempat pengepul barang bekas atau pemulung. Produk dari limbah plastik ini sudah menembus pasar sejumlah provinsi di tanah air seperti Lombok, NTT, Sulawesi, Makassar, dan Pekanbaru Riau. Kami mikir sebaiknya mungkin harus ada jalan ke depannya, mungkin yang jangka panjang lah, yang bisa kami lakukan. Terlintas ngelihat juga di media sosial ada pengolahan ini, mungkin itu masih di luar negeri, untuk pengolahan sampah plastik ini dijadikan furniture. Dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp500.000 per itemnya. Siapa sangka limbah plastik ini bisa hasilkan omset puluhan juta rupiah per bulannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2024 kembali digelar. Ini merupakan pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Pameran ini kembali digelar untuk ke-24 kalinya di Jakarta Convention Center Jakarta pada 28 Februari hingga 3 Maret 2024. Dalam opening seremoni INACRAFT 2024, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki mengapresiasi inovasi INACRAFT dalam mengembangkan inovasi benang sutra eri yang satu-satunya dipabrikasi di Indonesia dengan komposisi 70% tensel dan 30% serat sutra eri. Teten mengklaim Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 1,25% dalam industri kerajinan di dunia. Teten pun memproyeksikan pangsa pasar RI ini dalam industri kerajinan dapat terus meningkat. Seperti diketahui, pameran yang diprakarsai Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (ASEPHI) bekerja sama dengan media Tama Event ini mengangkat hasil kreasi seni dan tradisi budaya Indonesia yang juga menarik, yakni alat musik tradisi Indonesia.
Peluang bagi pengrajin kria untuk menguasai pasar dalam negeri. Kami sangat mengapresiasi juga inovasi Inacraft dalam mengembangkan inovasi benang sutra eri yang satu-satunya dipabrikasi di Indonesia dengan komposisi 70% tensel dan 30% serat. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Bagi pecinta olahan sapi, di Jakarta Barat terdapat kedai makan legendaris lebih dari 50 tahun yang menyajikan sop kaki dan sumsum sapi. Tapi ada yang berbeda nih. Di sini sumsum sapinya berukuran besar dan langsung bisa digigit tanpa menggunakan sedotan. Berlokasi di Jalan Taman Sari 6, Jakarta Barat, kedai legendaris ini sudah berdiri 50 tahun. Kedai ini menyajikan sop kaki sapi dan sumsum yang rasanya gurih menggugah selera. Saya pun langsung bertemu dengan Pak Oji, sang pemilik kedai, dan langsung melihat bahan-bahan yang digunakan. Filmnya asli dari tulang sapi. Mana? Wah, ini gede banget. Selain sumsum ada apa lagi tuh? Ada, Bu. Ada urat, ada daging, ada kaki. Nah, ini viral nih, lapak, Bu. Ini telapak kaki sapi. Iya, Bu. Semuanya dari kaki sapi semua, Bu. Pak Oji menggunakan bahan-bahan segar dengan daging pilihan yang sebelumnya sudah dimasak hingga empuk. Nah, ini dia sajian sop daging, sop sumsum, dan perkedel kentang yang berbentuk bulat. Nah, sobat makan, lihat nih, wah, sumsumnya gede banget. Dan biasanya kalau kita makan sumsum itu kan dihisap gitu kan pakai sedotan. Nah, ini sumsumnya udah dikeluarin, jadi kita tinggal makan. Yuk, langsung kita coba. Nih, lihat sumsumnya langsung bisa dipotong dan dikunyah lembut banget. Isian sop daging dengan kuah kuning ini sangat melimpah. Terdapat potongan daging, tomat, daun bawang, kentang, serta kerupuk emping. Wah, ini perkedelnya definisi renyah di luar tapi lembut di dalam. Karena kentangnya itu lembut dan luarnya itu krenyes crispy gitu. Jadi enak banget dan bener cocok, pas banget untuk dijadiin makanan pendamping dari sop sumsum dan juga sop daging ini. Enak banget, beneran. Kita makan lagi yuk. Satu porsi sop di kedai ini dijual mulai harga Rp27.000. Kedai yang buka sejak pagi hingga pukul 3 sore ini pun selalu ramai pembeli. Bagi Anda pecinta sop sapi, kedai legendaris ini bisa menjadi referensi. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Irian Syah, dan Dandi Bernadi, Ainus melaporkan. Segarnya es campur durian komplit dengan ragam isian bisa menjadi pilihan menu penutup makan siang Anda. Cita rasa yang begitu menggugah selera ditambah aroma khas durian dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Dan berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Ini dia es campur komplit yang siap menggoyang lidah penikmatnya. Aneka isian menyatu dalam satu mangkok yang sungguh menggugah selera. Untuk meraciknya, pertama-tama siapkan santan dan air gula. Lalu masukkan kacang merah, kacang hijau, tape, nangka, kolang-kaling, cincau, serta cendol. Jangan lupa tambahkan es serut, kental manis, dan terakhir alpukat serta durian. Benar-benar komplit dan menggiurkan. Rasa segar dan manis berpadu dengan rasa khas dari durian. Dijamin akan membuat penikmatnya ketagihan. Tak heran kuliner yang satu ini pun menjadi favorit banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya tuh manisnya tuh terasa banget, terus lemaknya dari santannya itu terasa, duriannya pun lumayan tebal ya. Puas makan durian, kayak makan durian ini satuan gitu.
Menu es campur durian komplit ini dibuat menyesuaikan musim durian yang tengah berlangsung di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi durian ini sedang panen raya, jadi sayang banget untuk menyimpannya terlalu lama. Jadi kita terinspirasi dari durian karena begitu banyak pecinta durian yang sangat-sangat ingin menikmati durian lokal Bangka. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin mencicipi kuliner yang satu ini, bisa datang langsung ke kedainya, yaitu di Jalan RRI Pangkal Pinang. Aneka menu es dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp27.000 saja. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Masih soal olahan durian nih pemirsa. Di Cilegon, Banten ada buah durian yang aman untuk penderita kolesterol. Buah durian disajikan dengan cara dibakar yang berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi bau durian yang menyengat. Anda memiliki penyakit kolesterol atau tidak senang dengan aroma durian yang sangat menyengat? Semua ini bisa diatasi dengan mengolah durian dengan cara dibakar selama 15 menit agar seluruh bagian durian terbakar sempurna. Pemilik warung mengolah durian montong menjadi durian bakar karena dengan dibakar dapat mengurangi aroma durian yang menyengat. Bedanya kalau yang original yang biasa itu baunya lebih menyengat. Kalau yang dibakar itu baunya lebih ya mengurangi bau menyengat lah intinya. Kalau yang nggak suka bau durian banget mungkin enak kali ya gitu. Pasti bakal suka. Tadi pas waktu dirasakan gimana tuh? Atau makannya dari manis, lebih manis dari yang original gitu. Menurut saya terus lebih lembut, lebih juicy gitu. Selain rasa, dengan dibakar dapat menurunkan kadar kolesterol. Dihargai Rp90.000 satu buah, selain durian montong, durian lokal dan Pandeglang juga ada di tempat ini dengan harga yang jauh lebih murah. Dihargai Rp90.000 satu buahnya, selain durian montong, durian lokal dan Pandeglang juga ada di tempat ini dengan harga jauh lebih murah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Dieng sangat identik dengan keindahan alamnya dan selalu menarik untuk dijelajahi. Seperti pasar tradisional Kejajar Dieng yang memiliki pemandangan terepik di Jawa Tengah. Bagaimana keindahan pasar tradisional di lereng Dieng ini? Berikut liputannya. Pasar Pagi Kejajar terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Sensasi pemandangan pegunungan yang indah menjadi pesona Pasar Kejajar dibanding dengan pasar-pasar lain. Dengan latar belakang Gunung Sindoro, tak salah kalau pasar ini dijuluki memiliki pandangan terepik di Jawa Tengah. Selain itu, para pedagang menggelar dagangannya di bahu jalan sepanjang jalan arah Wonosobo menuju Dieng. Para pembeli bisa berinteraksi dengan pedagang yang menjajakan beragam komoditas pokok seperti cabai, bawang, sayur mayur hingga daging. Selain itu, pasarnya buka sejak pukul 3 pagi hingga 11 siang ini, menjual aneka makanan tradisional khas Wonosobo. Ya karena di sini dekat rumah, terusan juga pemandangannya juga indah, terusan bisa lihat Gunung Sindoro setiap hari, udaranya juga sejuk. Pasar Pagi Kejajar menjadi idola para pembuat konten untuk mengabadikan aktivitas jual beli dengan pemandangan yang indah. Nah, jika Anda sedang wisata ke Dieng, pasar ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.